cara untuk menduganya itu. Nah, untuk bentar, ini kayaknya soalnya sudah soal PPT-nya kok sudah dicoret-coret, berarti bukan yang ini. Saya ganti dulu. Itu harus PPT yang baru. Bentar, mana ya? Belum ketemu, nanti dulu ya. Nah, yang ini sudah muncul. Sudah, Bu. Ya, untuk definisi perubahan titik, ya, eh, bisa dibaca ya. Di situ ada huruf teta, teta topi ya. Nah, jadi dibacanya seperti itu, teta topi sebagai adalah penduga titik atau point estimator dari statistik teta topi besar gitu ya, bagi parameter populasi teta. Ya. Nah, eh, kita menggunakan teta ya karena data di sini bisa menggantikan mau menduga parameter populasinya apa gitu ya. Sebagai contoh supaya kebayang, theta topi ini kita ganti dengan misalkan kasusnya adalah X bar ya. X bar itu apa? Dataan sampel ya. X bar itu apa? X bar adalah penduga titik ya dari suatu statistik X besar untuk menduga parameter populasinya mu gitu ya. Jadi parameter populasi tetanya adalah mu. Theta topinya adalah X bar gitu ya. Dan statistiknya adalah X bar besar gitu ya. Jadi bedanya eh, ada yang pakai X kecil, ada X besar di sini. Jadi kalau X besar di situ kan menunjukkan ininya ya, apa namanya, kubah acaknya ya. Kubah acak yang pernah kita pelajari, sedangkan X kecilnya itu adalah nilainya yang sudah menjadi nilai ya, sudah hasil rumusnya gitu ya, sudah dihitung. Jadi kalau X bar itu masih berupa data-datanya ya, data-data aslinya, sedangkan X bar kecilnya adalah hasil hitungannya dengan rumus X bar gitu ya. Nah, itu ya contohnya. Jadi kenapa masih menggunakan theta? Ya karena yaitu theta di sini bisa menggantikan apa apa yang mau
apa yang dijadikan penduga dan apa yang, yang mau dijadikan eh, nilai parameter populasinya yang mau dicari apa gitu ya. Ya, jadi dari definisinya tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oh, ini juga kok sudah dicoret-coret. Sebentar, saya copy yang baru lagi aja kalau gitu ya. Sampai sini tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau tadi sudah dipahami definisinya tentang apa itu pendugaan titik ya. Jadi eh, yang namanya menduga ya, kalau menduga atau mengira-ngira itu kita tidak terlalu berharap bahwa hasilnya akan benar gitu ya atau akan tepat dari hasil dugaan tadi, dari penduganya gitu ya. Nah, kalau penduga yang kita miliki itu ya bisa dijadikan sebagai penduga yang nilainya nilainya itu hampir sama dengan yang akan diduga. Nah, itu disebutnya sebagai penduga yang bias ya. Tak bias, maaf. Penduga yang tak bias. Jadi kalau penduga misalkan tadi X bar bisa dijadikan sebagai penduga untuk mu. Nah, kalau X bar yang diperoleh itu eh, hasilnya setidaknya mendekati gitu ya, mendekati nilai mu yang sebenarnya dari populasi ya. Nah, si X bar tadi dikatakan sebagai penduga yang tak bias ya. Nah, sebaliknya kalau ternyata hasilnya X bar itu hasilnya menyimpang jauh ya, misalkan, maka disebut penduga yang bias ya, kebalikannya. Ya. Untuk kita biasa menggunakan kata bias itu eh, mungkin kalau kita lihat lagi pelajaran yang tentang pembiasan gitu ya, fisika ya. Mungkin di fisika pernah dipelajari. Kayaknya sih mungkin semuanya pernah ya. Atau setidaknya kalau nggak percobaannya mungkin bisa atau melihat ilustrasinya di buku fisika IPA dulu ya, IPA ya, buku IPA tentang pembiasan cahaya. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah ilustrasi atau percobaan menggunakan air ya, air yang kemudian di gelas berisi air yang di dalamnya dimasukkan pensil ya. Kira-kira ilustrasi zaman saya sekolah dengan kalian masih sama itu juga ilustrasinya. Ya, jadi kalau dilihat ternyata eh, dari samping gitu ya, si apa namanya si pensil itu kelihatan patah ya, tidak lurus. Padahal sebenarnya lurus. Jadi itu ada pembiasan dari cahaya ya, pembiasan cahaya. Nah itu ya. Jadi kalau yang ada pembiasan bias ya berarti menyimpang gitu ya. Yang tadinya lurus jadi kelihatan patah. Nah, jadi sebenarnya eh, konsepnya sama. Ya, jadi jangan sampai kebalik gitu ya. Nah, kalau si penduga yang tak bias tadi ya, tetatopi ya misalkan kita adalah suatu tetatopi. Nah, maka salah satu apa ya syaratnya, ya, di sini dituliskan syaratnya itu adalah bahwa
ya, E itu adalah nilai harapan, ingat sudah pernah kita pelajari juga ya. Harapan dari teta topi tadi, nilai harapan dari teta topi itu sama dengan tetanya ya. Jadi yang sama itu adalah nilai harapannya ya. Konsepnya itu adalah seperti itu, menggunakan konsep nilai harapan. Jadi bukan nilainya yang sama, tapi nilai harapannya. Ya. Nah, kalau itu syarat suatu penduga titik itu adalah tak bias ya, penduga yang tak bias. Nah, berarti kalau tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi, artinya si teta topi tidak bukan penduga yang tak bias, bukan penduga tak bias, artinya penduganya berbias gitu ya. Jadi ada penyimpangan. Maka kalau ada penyimpangan berarti kan ada beda, ada selisih ya, ada selisih antara nilai harapannya dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau dikurangi antara nilai harapan dengan theta itu menghasilkan suatu nilai yang disebut dengan B. Ya, B di sini biasnya berarti ya. Jadi bias itu adalah selisih antara nilai penduga dengan nilai yang diduga. Kita juga bisa sebut juga nilai kesalahannya. Ya. Sudah ya istilah bias tak bias bisa pahami. Karena ini PPT-nya jalan apa enggak? Ini udah pindah pasukan jalan, udah pindah slide belum? Ini saya setiap pindah ke slide ini selalu ini. Sudah pindah slide atau masih yang tadi? Masih yang tadi, Bu. Nah, ini saya kalau begini nih pasti harus di close dulu, terus nanti di share lagi. Dan selalu mentoknya tuh di slide yang itu gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Dari dua kelas, dari dua kelas pasti di situ. Nah, ini sudah muncul slide baru. Sudah, Bu. Nah, ada ya. Nah, jadi di sini ada dua teorema ya. Teorema yang pertama mengatakan bahwa tadi yang sudah dicontohkan X bar itu dia menduga mu ya, menduga parameter populasi mu. Nah, di sini teorema ini justru mengatakan lebih jelas lagi ya bahwa X bar itu adalah penduga yang tak bias ya. Jadi bukan hanya sekedar penduga, tapi penduga yang tak bias artinya penduga yang bisa digunakan untuk menduga rata populasi, penduga yang baik gitu ya. Nah, kemudian teorema dua itu untuk menduga varian. Jadi untuk menduga varian populasi menggunakan varian sampel yaitu S kuadrat ya. Jadi S kuadrat adalah penduga yang tak bias untuk varian sigma kuadrat. Nah, dari dua populasi ini dari dua teorema ini kita coba susun buktinya ya. Jadi buktinya ini ya tidak terlalu sulit ya. Kita akan coba pahami prosesnya gitu ya. Nah, untuk bukti yang pertama tadi apa kita mau membuktikan bahwa X bar itu adalah penduga yang tak bias. Nah, tadi kan sebelumnya definisi untuk penduga tak bias itu ya bahwa dikatakan syaratnya nilai harapannya ya suatu penduga tak bias syaratnya apa tadi nilai harapan dari teta topinya akan sama dengan teta ya untuk kasus kita teta topinya adalah X bar ya ini akan ditunjukkan bahwa nilai harapan dari X bar akan sama dengan mu. Ya, jadi kita prosesnya mulai dari nilai harapan X bar di sini. Jadi kita menguraikan di mana X barnya sendiri rumusnya rumus rata-rata ya, rata-rata sampel sigma XI per N kan ya. Jadi kita tuliskan nilai harapan dari sigma XI per N.
Nah, dulu juga kita pernah pelajari sifat-sifat dari nilai harapan ini ya khusus pernah banyak teorema dan ya teorema dan korolari ya yang berkaitan dengan nilai harapan di mana konstanta itu bisa dituliskan di depan E-nya ya. Jadi di sini ada seper N-nya bisa dituliskan di depan E gitu ya. Nah, di sini ada nilai harapan dari sigma ya. Nah, kedua apa namanya operator ya. E dan sigma di sini bisa apa ya bisa saling ditukarkan posisinya gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan ini dengan super N sigma gitu ya dari nilai harapan dari X. Ya, XI di sini ya, ini di sini ada I-nya ya. Dari 1 sampai N kalau mau dituliskan. X ini juga boleh ditulis, boleh enggak. Jadi kalau mau kita hapus juga nggak masalah ya. Kalau udah masuk ke nilai harapan, jadi eh, ini X-nya di sini adalah pembacaknya ya. Jadi X besar. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke konsep nilai harapan, apa itu nilai harapan dari X ya? Ini harapan dari X itu apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nilai harapan dari X itu apa? Ini waktu bahas cari peluang ya. Coba kalau saya munculkan dulu PPT-nya yang dulu ya tentang nilai harapan. Nah, perhatikan di situ. Mu sama dengan nilai harapan dari X ya. Jadi nilai harapan dari X adalah nilai dari suatu statistik atau pembacak X itu adalah mu ya. Ya, jadi itu supaya kalian ingat lagi ya supaya percaya dengan apa yang saya tuliskan nanti gitu ya. Ini harapannya sama dengan mu. Nah, jadi gimana? Per N sama kali sigma nilai harapan dari X tadi mu ya. Jadi sigma mu. Bagaimana dengan sigma mu? Mu itu kan konstanta ya. Berarti ini bisa dituliskan mu tambah mu itu ya. Sebanyak N kali. Ingat ini udah sering ya. Biasanya sudah sering muncul ketika kita membahas ya materi-materi yang sebelumnya. Kalau muncul nilai sigma dari konstanta seperti ini, maka bisa kita tuliskan per N kali N sigma N mu. Nah, jadi karena N-nya habis ya, jadi tinggal apa? Tinggal mu. Jadi benar ya, sudah kita buktikan di sini. Nilai harapan dari X bar ya, itu sama dengan mu. Berarti kalau kondisi ini terpenuhi ya, syaratnya tadi, berarti bisa disimpulkan bahwa yang betul X bar itu adalah penduga yang tak bias untuk mu. Ya, bisa dipahami ya untuk teorema pertama eh, pembuktiannya. Sekarang yang teorema kedua. Teorema kedua itu membuktikan bahwa S kuadrat ya, S kuadrat menduga yang tak bias untuk
sigma kuadrat. Berarti sama seperti tadi. Nilai harapan dari S kuadrat itu harus sama dengan sigma kuadrat ya. Ini harus dibuktikan. Nah, sama seperti tadi kita uraikan. Apa itu eh, nilai harapan S kuadratnya apa? Ya, kalau misalkan ini mestinya untuk rumus S kuadrat, semua harusnya sudah hafal ya. Apa rumus S kuadrat? Varian sampel. Ya, siapa yang masih ingat? Sebenarnya sama aja. Yang sigma X min X berkuadrat per N min satu bukan? Ya, kalau untuk sampel ya, betul ya. Berarti per N-1 ya, karena S kuadrat ini adalah variannya sampel. Sigma, tadi siapa yang jawab tadi? Sigma Varian X min X bar X kuadrat min min X bar kuadrat per kuadrat, ya betul, per N min satu. N-1. Ya, jadi setidaknya ini rumus utama ya, definisi berdasarkan definisinya. Ya. Kan kemarin, sempat ya kita kemarin dijadikan tugas ya. Ada rumus lain untuk S kuadrat. Ya, ada rumus S kuadrat yang kalian coba buktikan ya, jadikan tugas kemarin. Ada teoremanya. Nah, ya itu nggak hafal juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi setidaknya rumus yang ini mah hafal gitu ya. Satu rumus saja itu hafal. Ini konsep utamanya seperti ini. Jadi memang untuk S kuadrat itu ada banyak teorema yang merumuskan nilai-nilai yang lain untuk mencarinya gitu ya. Kenapa ya? Untuk lebih memudahkan menghitung sebenarnya. Jadi kita tuliskan di sini nilai harapan dari sigma X min X bar kuadrat per N-1 ya. Ini sama seperti tadi, ada 1/n-1 yang bisa disimpan di depan nilai harapan ya. Kuadratnya itu di dalam ya, bukan di luar, salah. Nah, eh, ini kita nggak bisa langsung pakai X bar kuadrat. Ini juga rasanya sih pernah juga ini ya, apa namanya, dicoba juga bentuk yang lain ya. Rasanya waktu kita bahas apa ya, Ci, kalau nggak salah ya. Jadi sigma dari X min X bar kuadrat itu tidak kita menggunakan, karena kan nanti kita mau memunculkan ada apa triknya itu memanipulasi bentuknya dengan memunculkan mu. Jadi kita bisa tuliskan sigma. Jadi kita pakai trik yang sama ya. X kalau ada mu yang muncul kan berarti ingat triknya tuh X min mu ditambah mu itu ya. Jadi dikurangi mu kemudian tambahkan mu lagi kurangi X bar kuadrat ya. Ya jadi kita kelompokkan di sini ada X min mu gitu ya. Kemudian nanti ada X. Nah, di sini kita karena dalam yang dikelompokkan adalah X barnya negatif, jadi negatifnya di luar. Berarti di sini mu-nya jadi negatif ya. Gitu ya. Betul ya. Min dalam kurung X bar min mu. Jadi X barnya negatif, mu-nya positif.
Nah, jadi yang dikuadratkan itu berarti sigma dari ini kalau dikuadratkan sampai sini kayaknya ini masih sama ya. Sudah pernah juga. Kalau lupa kalian bisa cek lagi mungkin eh, catatannya kuadrat kemudian dua kali x min mu x bar min mu ditambah x bar min mu kuadrat ya. Nah, ingat si ada sigma di luar ini kan kita bisa masukkan sigmanya ke masing-masing apa suku ya. Berarti sigma dari x min mu kuadrat gitu ya. Nah, kemudian yang konstanta bisa simpan di depan sigma berarti yang konstanta mana aja? 2 x bar min mu gitu ya. Yang bisa dikeluarkan tuh x bar dan min mu. Kalau x tuh enggak ya, kan x-nya itu adalah x itu sebenarnya xi ya bisa dituliskan. Kan sigmanya itu untuk i indeks 1 sampai n. Nah, yang indeks 1 kan di x-nya ya. Tapi biasanya eh, kalau kita udah paham si x-nya itu mau dituliskan xi atau nggak ada i-nya nggak masalah ya. Tapi yang penting ngerti aja ya. Jadi biar nggak apa namanya ya kalau dituliskan penuh nanti ya. Setiap kali menuliskan sigma I1 sampai N itu kebanyakan ya. Nah, jadi makanya sigmanya di sini yang di dalam sigma ya yang mengandung indeks ya dari si X tadi. Ditambah ya sigma dari X bar min mu kuadrat. Ya, jadi sampai sini eh, prosesnya pastinya sudah tahu semuanya sudah pernah. Ini kalau lupa lagi ya. Kalau misalkan lupa lagi. Ya, jadi ini sigma X min mu kuadrat. Nah, ini juga ada satu ini belok lagi ya. Ini sebenarnya sudah belok, tapi kita belok lagi nih di sini. Nah, ini kita pindah dulu ke atas mungkin ya. Sigma dari X mu teruskan dulu di sini sigma dari X min mu ya. Nah, ini kita, sigmanya berarti bisa kita tuliskan sigma X dikurangi sigma mu gitu ya. Ini udah tahu kan? Sigmanya masuk ke dua suku. Nah, mana yang bisa kita ganti? Nah, mungkin ini ya, karena kita tahu kaitannya sigma X itu sama eh, mana ya nulisnya. Jadi ini banyak banyak catatan tambahannya ini ya. Tulis di atas lagi. X bar itu kan sama dengan sigma X min per N gitu ya. Jadi sigma X bisa kita tuliskan sebagai N X bar. Nah ini. Jadi ini kita ganti dengan N X bar dikurangi sigma mu tadi kita tahu ya. Mu tambah mu bisa dituliskan menjadi N mu sehingga bisa dituliskan N kali X bar min mu. Ya, jadi nih banyak banyak ininya ya, banyak catatan uraiannya. Nah, kita balik lagi berarti di sini min 2 X bar mu. Nah, ini kita ganti dengan tadi yang ini ya, N atau N yang kita tulis di depan 2N X bar min mu. X bar min mu berarti ini dua kali berarti kuadrat ya. Ditambah sigma X bar min mu. Ini saya langsung aja nulisnya gitu ya supaya nggak penuh. Nah, ini min 2N. Oh iya, bentar. Ini juga
Kalian tahu X bar mu itu semua juga konstanta karena sudah tidak mengandung lagi X indeks ya, X yang ada indeksnya. Berarti itu sama saja seperti tadi dengan N kali gitu ya, N kali dari X bar min mu kuadrat. Ya, paham ya kalau di sini? Konsep sigmanya sudah paham kalau konstanta itu kalau dijumlahkan sebanyak N kali ya berarti tinggal N kali. Ya, min 2N tambah N berarti kan min N X bar min mu kuadrat. Nah, sampai sini bisa mengikuti ya. Nah, jadi bentuk ini yang kita masukkan ke sini ke apa? Ini kasih kode dulu nih ya. Jadi bentuk yang ini uraiannya lihat ke bawah, lihat ke samping gitu ya. Nah, jadi 1/n-1 dalam nilai harapan dari apa? Sigma X min mu kuadrat dikurangi N X bar min mu kuadrat. Ya, sampai sini bisa ya. Kalau ada langkah yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Nah, ini berarti ada nilai harapan, ada sigma. Jadi juga sama. Jadi harapan di sini bisa masuk ke dua suku ya, dalam yang ada dalam kurung berarti. Nah, kita langsung tukerkan aja gitu ya, sama seperti tadi ya. Dengan ketemu sigma bisa kita tuliskan sigma dulu, kemudian dari X min mu kuadrat ya. Ini kita tuliskan nilai harapan. Nah, ini juga sama. Kalau ada konstantanya, si N di sini bisa disimpan di depan tadi ya. N kali X bar min mu kuadrat. Ya, super N-1 sigma dari. Nah, sekarang kalau nilai harapan dari X min mu kuadrat apa? Ini apa ini? Kalau nilai harapan dari X saja kan tadi mu ya. Sekarang nilai harapan dari X min mu kuadrat. Nah, kalau kalian perlu bukti lagi, lupa ini apa gitu ya. Ini juga masih ada di materi nilai harapan ya. Ini kalau nggak percaya ya, mana slide-nya nih? Ini ya. Mana nilai harapan dari X min mu kuadrat? Itu adalah sigma kuadrat X ya. Ya, jadi sekarang sudah percaya ya. Klik lagi. Sudah muncul lagi ya. Jadi nilai harapan dari X min mu kuadrat tadi apa? Eh, Nilai harapan dari X min mu kuadrat adalah sigma X. Jadi ada X-nya, tapi sebenarnya X yang di bawah di sini boleh dihilangkan. Jadi boleh juga kita tuliskan sigma kuadrat saja ya. Jadi dulu juga sempat apa dituliskan juga gitu ya.
Ini kita bisa tuliskan sigma kuadrat aja, nggak usah pakai X berarti ya. Sigma kuadrat. Sigma dari sigma kuadrat ya. Jadi itu sigmanya, jadi sigma sigma yang menunjukkan penjumlahan dengan sigmanya varian. Jadi sebutnya sigma-sigma ya. Dikurangi N. Nah, sekarang ini apa? Nilai harapan dari X bar min mu kuadrat. Nah, perhatikan di sini kan, kenapa di sini ada X-nya? Karena di sini harapan dari X, gitu ya. Jadi kalau nilai harapan dari X bar min mu kuadrat, berarti kita bisa menuliskan sama seperti tadi, sigma di sini bawahnya adalah X bar kuadrat, ya. Nah, sedangkan kalau X bar, sigma X bar ini jangan dihilangkan ya. Jadi kalau sigma X, X-nya kenapa boleh hilang? Karena itu ya sudah tahu gitu, kalau nggak pakai X berarti itu menunjukkan pembacaknya adalah X sebenarnya ya. Sedangkan kalau sigma X bar kuadrat itu beda ya, beda lagi. Jadi nggak boleh dihilangkan. Jadi kita tuliskan ini adalah sigma X bar kuadrat ya. Super N min 1. Nah, sigma sigma dari sigma kuadrat itu apa? Karena sigma kuadrat adalah konstanta, berarti dijumlahkan sebanyak n kali, kita tuliskan n sigma kuadrat gitu ya. N kali. Nah, apa itu sigma X bar kuadrat? Nah, ini saya harus pertunjukkan lagi. Takutnya yang kemarin sudah kita pelajari lupa juga ya. Atau ada yang tahu? Saya masih ingat atau coba cek lagi slide yang materi yang kemarin, baru kemarin kalau ini ya. Baru materi yang sudah. Ada yang sudah ketemu? Apa itu sigma X bar? Coba dicari dulu sebelum saya tunjukkan. Ada yang sudah menemukan? Ada? Nggak ada. Apa nggak ada yang nyari nih? Ya, jadi di Dispada kan saya sudah upload poin yang apa namanya, yang sudah ada coretan-coretannya ya, yang sudah ada penjelasannya. Sudah ketemu belum? Nah, ini mah nggak nyari ya. Nyari nggak? Apa belum ketemu? Ya, ini. Ya, kelihatan di situ. Di teorema satu pada saat kita membahas sebaran percontohan atau distribusi sampling, ya. Sigma dari X bar itu adalah sigma per akar N. Tapi kan di sini sigma X bar kuadrat ya, tinggal dikuadratkan saja gitu ya. Ya, jadi tinggal dikuadratkan. Berarti sigma X bar kuadrat itu apa? Sigma kuadrat per akarnya masih ada nggak? Nggak ya. Kalau sudah dikuadratkan berarti per N. Ya, jadi gimana? Sini. N-nya di situ habis ya. Berarti sama dengan 1 per N min 1. Ini N min 1-nya dikeluarkan. Ya, di sini ada N. Di sini ini kan habis jadi tinggal 1 gitu ya. Jadi N min 1 kali sigma kuadrat. Sigma bukan mu.
Kemudian N-1-nya juga habis, jadi tinggal sama dengan sigma kuadrat ya. Ya, sudah terbukti ternyata sudah kita dapatkan. Betul ya? Nilai harapan dari S kuadrat itu adalah sama dengan sigma kuadrat. Berarti apa? Berarti S kuadrat adalah penduga yang tak bias untuk sigma kuadrat. Ya, sampai sini angka-angkanya bisa ya. Ya, kalau dilihat tugas kemarin ya eh, sebenarnya sih kalian bisa ya, bisa memahami angka-angka ini ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, ini kayaknya macet lagi nih PowerPoint-nya. Sudah pindah layar atau masih yang tadi? Yang tadi, Bu. Tadi, Bu. Ini kalau begini pasti harus itu stop dulu, start lagi. Kayaknya masih. Harus diapain nih ya? Harus PowerPoint-nya yang harus di close kayaknya. Oh, ini muncul yang mana ini? Bukan yang ini. Nah, sudah ya. Nah, jadi ini catatan tambahan ya yang perlu diketahui juga. Walaupun tadi kita ada sudah apa teoremanya ya sudah diteoremakan bahwa S kuadrat adalah penduga yang tak bias untuk sigma kuadrat, artinya varian populasi ya, tapi ternyata S kuadrat itu tidak lagi menjadi penduga yang tak bias kalau seandainya populasinya itu populasi yang sedikit ya atau terbatas, finite. Ya, jadi jumlahnya eh, tidak banyak. Ya, jadi S kuadrat itu menjadi penduga yang tak bias kalau memang populasinya itu besar. Ya, itu hal yang pertama. Kemudian walaupun ya teta topi itu adalah penduga yang tak bias, tapi kalau dari teta topi tadi itu dikenakan suatu transformasi fungsi ya atau perubahan fungsi ya, perubahan bentuk fungsi. Ya, jadi transformasi fungsi itu sebenarnya konsepnya sama ya pada saat kita pelajari kapan kita pelajari transformasi itu kalau nggak salah kalau ya trigonometri kan ada ya geometri transformasi. Ya sama seperti itu konsepnya ya. Di aljabar linear juga kita membahas tentang transformasi juga. Jadi kita ya istilahnya merubah bentuk fungsi awal ke bentuk fungsi yang lain dari si teta topi gitu ya. Jadi masih mengandung teta topi tapi dalam bentuk fungsi yang lain. Nah, itu kalau sudah berubah fungsinya ya ya sifat tak biasnya juga tidak di sini sih dikatakan tidak akan belum tentu berlaku gitu ya. Jadi kalau teta topi itu penduga yang tak bias bagi teta,
Nah, kalau F dari theta topi belum tentu menjadi penduga yang tak bias bagi F theta. Ya. Ini sih ada suatu kondisi ya, seperti itu. Nah, satu lagi, catatan tambahan lagi di sini, kita bisa merubah penduga yang bias menjadi tak bias. Ada caranya, salah satu caranya dengan apa? Bisa dengan mengalihkan suatu konstanta yang sesuai, ya. Ya, tergantung kasusnya ya, tergantung masalahnya apa. Ya, tergantung rumus yang dihasilkannya juga ya, yang digunakannya apa. Oke, jadi untuk merubah, jadi artinya gini, biar itu ternyata bisa di apa ya, bisa diakalin, bisa bukan diakalin, bisa dirubah gitu ya, bisa dirubah menjadi tak bias ya tadi dengan mengalihkan dengan suatu konstanta. Nah, ini catatan tambahan ya tentang bias dan tak bias. Nah, jadi sebenarnya penugas itu konsepnya sampai di sini ya. Lebih kepada apa ya, konsep dan teorinya ya. Kita lanjutkan ke pendugaan selang. Jadi kalau untuk yang ada hubungannya dengan hitung-hitungan itu di sini ya. Kalau apa tadi, yang pendugaan titik itu lebih pada rumusannya aja ya. Bagaimana merumuskan suatu penduga itu tak bias atau bias ya. Tergantung kita mau yang diduganya apa dan penduganya apa gitu. Jadi konsepnya itu menggunakan teori. Nah, sekarang kita masuk ke pendugaan selang ya. Kita pahami dulu definisinya apa. Kan tadi dikatakan kalau kita mau menduga, yang diduga itu sebenarnya ya tetap sama gitu ya, yaitu parameter dari populasi yang dinotasikan dengan theta ya. Tetanya di sini berarti kan tergantung apa, bisa mu, bisa sigma kuadrat ya. Nah, di mana dugaan parameter tadi itu berada dalam selang antara theta topi L dan theta topi U ya. Batas bawah, batas atasnya nilainya ya. Jadi L itu dari lower, U itu dari upper ya. Batas selang bawah dan batas selang atas. Jadi konsepnya sama ya, cuman diduganya itu dengan menggunakan selang. Nah, perhatikan di sini. Nah, sama ya. Sama ini juga konsepnya tadi kita harus yang harus kita apa? Yang yakini juga bahwa walaupun dengan menggunakan selang itu ya, namanya mengira-ngira juga selang yang kita dapatkan juga belum tentu 100% parameter populasi itu ada di situ gitu ya, ada di dalam selang itu. Jadi bisa jadi malah ada di luar selang. Jadi artinya apa ya? Namanya dugaan kita tidak bisa yakin 100% ya. Nah, jadi di sini dikatakan peluangnya itu ada kemungkinan ya sebesar selang itu theta itu ada dalam selang itu ya sebesar 1 min alfa ya. Nah, jadi alfa di sini adalah alfa yang sudah pernah kita tahu sebelumnya ya di pada saat apa melihat tabel ya, tabel ya semua tabel ya, tabel C bar apa C square, C square ya, C kuadrat F ya tabel T yang menggunakan ada muncul sigmanya apa alfanya ya. Jadi alfa itu adalah taraf kesalahan ya atau nilai errornya dan yang bisa digunakan nilainya berapa ya. Kita tahu di tabel F itu kan hanya ada dua nilai untuk alfa ya, 1% dan 5% ya. Jadi kalau alfa itu 1% berarti kan 1 dikurangi 1% berarti 99%. Berarti kalau errornya 1% ya, kesalahannya 1%, maka kepercayaannya itu hanya sebesar 99% peluangnya. Peluang bahwa parameter populasi kita berada di dalam selang itu kita yakinnya hanya 99%. Tapi kalau kita menggunakan alfa yang 5%, berarti nilai kepercayaannya 95%. Ini kalau digambarkan dalam apa namanya
tabel normal ya, normal baku. Ya, konsep peluang di sini kan berarti luas daerah ya. Nah, di sini digambarkan satu min alfa itu ada di tengah ya, ada di sini. Ini luas daerahnya atau peluangnya adalah satu min alfa. Di mana batas bawahnya di sini yang ini adalah theta topi L gitu ya. Ini adalah theta topi U. Ya, jadi di situ wilayahnya ya. Nah, kemudian yang di ekor kiri kanannya berapa? Ini kan ada sebelah kiri, ada sebelah kanannya. Berapa luasnya? Kalau yang di tengah itu satu min alfa dan itu berada di tengah, ya artinya ekor kiri dan kanannya itu simetris. Masing-masingnya berapa? Berapa ekor kiri, berapa ekor kanan luasnya? Ya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan sebutkan. Jangan ragu-ragu kalau yakin. Ya, kok ada yang jawab. Berapa? Berapa? Coba dulu, jangan khawatir salah. Ada yang menyebutkan? Kalau nggak ada yang menyebutkan, ya nggak akan dituliskan nih. Berapa nih jawabannya nih? Ah, ayo sebutkan. Nanti saya tuliskan baru kalau ada yang menyebutkan. Berapa ekornya luasnya? Kan luas totalnya kan satu ya, tahu itu kan ya di bawah kurva normal tuh luas totalnya satu. Jadi ya masih di mute kali, ada yang mau bicara tapi masih mute ya. Berapa? Ayo coba aja sebutkan berapa. Kan satu min alfa, totalnya satu, mas. Tinggal dibagi dua, berapa jadinya? Ah, ini mah harus dipanggil lah ya. Siapa yang mau dipanggil? Diana. Diana Pujiati ada kan tadi ya? 0,5 bukan, Bu? Kan nggak ada angkanya. Alfanya kan tidak disebutkan berapa. Nah, ya. Jadi belum ada angkanya ya, kecuali kalau tadi udah kita sebutkan alfanya 1% atau 5% ya. Jadi kata siapa tadi Amsal ya?
Berarti ekor kirinya alfa per 2, ekor kanannya alfa per 2 ya, karena dibagi 2. Jadi totalnya baru benar satu ya. Ya, jadi paham ya di situ ya. Jadi baru tadi ya, kalau misalkan alfanya 1%, berarti kiri 1% dibagi 2 berarti kiri 0,05, 0,005 karena 0,005 ya. Tergantung alfanya yang mana. Nah, ini ada istilahnya ya. Jadi intervalnya itu disebutnya adalah interval confidence. Nah, pakai bahasa Inggris biar keren. Kalau diartikan apa ini? Selang kepercayaan ya. Confidence kan kepercayaan ya. Percaya diri. Kepercayaan aja selang kepercayaan. Nah, satu min alfa itu apa? Satu min alfa itu adalah disebutnya koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. Ya, jadi kalau alfanya itu adalah biasanya tuh beda-beda ya ininya. Menyebutnya ada yang bilang taraf signifikansi alfanya ya. Alfanya ya. Errornya. Jadi bisa ada yang mengatakan error, itu alfanya. Sedangkan satu min alfanya adalah derajat kepercayaannya. Jadi kalau alfa itu adalah errornya, maka kepercayaannya itu ya berarti satu min alfa. Sedangkan theta topi L dan theta topi U itu dikatakan sebagai batas limit batas dari kepercayaan ya. Ini kita langsung ke contohnya, bukan contoh apa, bagaimana kita ingin mendapatkan selang untuk rataan dulu ya, untuk mu. Nah ini dituliskan seperti itu. Jadi mu itu ada di dalam selang. Jadi kata topi L-nya itu berarti yang ini ya, yang ini entah nih PPT-nya kayaknya hang lagi. Bentar ya, nggak tahu kenapa ini. Oh, jadi close semua ini. Udah muncul. Sudah, Bu. Cuman tadi gambarnya jadi hilang yang ini ya, karena tadi ya close tiba-tiba sendiri. Ya, jadi ini saya gambarkan di sini aja ya. Jadi ini adalah batas bawahnya itu berarti ini yang theta topi L-nya ya. Yang ini adalah theta topi U-nya ya. Bagaimana mendapatkan angka ya atau nilai untuk batas kiri dan batas kanan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini konsepnya itu pas kita tetap menggunakan apa namanya tabel normal baku ya. Jadi kita menggunakannya rumusnya adalah rumus Z ya, yang kita sebut sebagai teorema limit sentral. Ya. Coba lihat lagi PPT yang kemarin, yang materi kemarin ya. Jadi Z sama dengan X bar min mu ya per
Sigma per akar N ya. Coba dicek lagi. Betul ya. Nah, jadi tadi kan definisi selang kepercayaannya itu dituliskan di sini ya. P apa peluangnya ya. P dari ya kalau saya gambarkan lagi ya tadi kan hilang gambarnya ya. Tadi kan pakai ini kan kita punya eh, grafiknya grafiknya adalah grafik dari normal baku ya. Ini tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah alfa per 2 dan ini adalah alfa per 2. Jadi kita tuliskan batas kirnya di sini kata topi L-nya itu kita kalau dalam norm apa namanya eh, grafik normal ya. Kalau alfa per 2 itu luasnya di sebelah kiri, maka kita bisa tuliskannya adalah karena dia di sebelah kiri negatif, sebelah kiri nol, maka kita tuliskan min Z alfa per 2 gitu ya. Ini bisa lebih mudahnya begitu ya. Min Z alfa per 2. Jadi menunjukkan alfa per 2 itu adalah luas daerah yang ada di sebelah kiri Z. Jadi kalau yang sebelah kanannya kita tuliskan karena simetris ya. Kalau simetris berarti kan sama angkanya ya. Jadi kalau di kiri negatif ya berarti di kanannya dia positif. Berarti di sini Z alfa per 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita ganti dengan contoh untuk mu berarti yang pakai grafik normal baku. Jadi kita tuliskan begini peluang Z yang ada di antara min Z alfa per 2 dengan Z alfa per 2 itu sebesar 1 min alfa gitu ya. Kalau yang tadi kan masih umum ya. Gambar masih umum pakai apa ini? Masih pakai theta ya. Sekarang kita langsung ke Z gitu ya. Atau bisa juga kita tuliskan ya peluang dari min Z alfa per 2. Ini Z-nya bisa kita ganti dengan rumus teorema limit sentral. X bar min mu per sigma per akar N Z alfa per 2 ini sama sama saja itu 1 min alfa. Nah, kan kita mau mendapatkan selang untuk mu ya. Jadi mu-nya itu ada di tengah gitu ya. Kita ingin meninggalkan mu itu di tengah. Nah, kan caranya gimana? Ya kalau satu persatu langkah-langkah apa step-stepnya kita bisa tuliskan yang ini dikalikan gitu ya. Kalau dikalikan berarti gimana jadinya? Ini kita ambil selangnya aja ya. Kayaknya kita nggak usah pakai P, nggak apa-apa. Jadi kita tuliskan min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Ya. Jadi yang di tengah tinggal apa? Tinggal X bar min mu kan. Ini juga sama Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Ya, selangnya jadi begitu ya. Nah, terus gimana kalau X bar-nya dipindahkan juga? Kalau dipindahkan juga berarti X bar-nya kalau pindah ke sana jadi min ya, min X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N kurang dari min mu kurang dari min X bar plus ya Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, mu-nya supaya positif, kalau mu-nya supaya positif gimana? Berarti kali negatif semuanya ya, berarti ini kali negatif jadi positif, ini jadi plus sigma per akar N. Terus tandanya gimana? Yang kurang dari jadi apa? Tandanya tetap atau berubah? Masih kurang dari?
Kalau mau ini kan dikalikan negatif, Berubah. berubah ya, jadi lebih dari ya, lebih dari mu-nya jadi positif, lebih dari X bar, kurangi sekarang ya, Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Sudah, berarti sudah sesuai itu ya. Tapi kan biasanya kita selang itu kan dari kiri ya, berarti yang batas kirinya di sini. Jadi kita posisinya aja ditukar ya, jadi satu posisinya dibalik, bukan ditukar, dibalik. Ya. Nah, jadi mu itu berada di dalam selang, ya tinggal dimasukkan aja nilainya ya, jadi supaya dapatkan angkanya. Nah, kita lihat langsung contohnya ya, untuk menduga mu jika diberikan suatu kasus ya, sampel misalkan ya. Nah, ini skip dulu aja. Ini kita lihat langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk ya menentukan selang apa tadi ya, selang untuk mu ya, selang kepercayaan untuk mu. Nah, perhatikan ada apa aja di sini. Ada banyaknya sampel ya. Ini ini mau menduga di dalam suatu wilayah berapa rata-rata konsentrasi besi dari mungkin sumur ya, sumur lokasi perairan. Ya mungkin pasti lebih banyak populasinya banyak. Kemudian diambil sampel sebanyak 36. Berarti 36 itu adalah N-nya ya. Rata-ratanya 2,6. Yang 2,6 rataan apa? Ya pastinya rataan sampel ya. Berarti dia X bar. Karena yang mau diduga itu adalah rataan populasinya ya, mu. Nah, itu yang ditanyakan. Untuk kan selang kepercayaan ya. Jadi kita ditanyakan diminta mencari dua selang ya. Yang satu pakai 5%, yang satu pakai 1%. Dan dengan mengasumsikan simpangan baku populasinya 0,3. Berarti simpangan baku itu sigma ya. Bukan sigma kuadrat. Kalau sigma kuadrat varian. Nah, kita langsung aja eh, masukkan untuk mencari selang mu. Untuk kalau 95% berarti alfanya 5% kan? Berarti mu berada di antara tadi apa? X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N ya. Yang ini ditambah. Nah, tinggal dimasukkan aja tuh ya. Jadi gampang aja sebenarnya. X barnya berapa? 2,6 ya. Yang ada dulu aja angkanya. Yang ada itu sigmanya 0,3 ya. N-nya akar 36. Ini mu-nya. Nah, nah sekarang Z alfa per 2-nya. Ini yang eh, kita memerlukan tabel untuk dilihat ya. Sekarang yang mau ditanyakan apa dulu? Berarti yang 95%. Kalau selang 95%, maka alfanya 5%. Kalau alfa per 2-nya berarti 2,5% atau berapa? 0,025 ya. 0,025. Jadi kita mau mencari berapakah nilai Z yang luas sebelah kirinya, luas daerah yang di sebelah kirinya itu sebesar alfa per 2 atau 0,025. Coba dicari dulu di tabel. Yang sudah dapat silakan disebutkan berapa batas Z-nya. Yang luas daerahnya tadi 0,025 ya, 2,5% atau 0,025.
Min 1,96 bukan? 1,96. Yang lain gimana? Sama dengan Aulia nggak? Sama? Yang lain? Sama, Bu. Nah, gitu. Kalau sama berarti banyak ketemunya sama ya. Jadi kita tuliskan, nah 1,96 itu kalau di sebelah kiri berarti dia negatif ya. Jadi negatif ini sudah termasuk di sini ya. Jadi jangan negatif dari negatif ya, jangan. Jadi min Z alfa per 2 itu berarti artinya menunjukkan dia sudah negatif. Ya, jadi yang satu negatif sebelah kiri berarti yang sebelah kanan yang positifnya ya. Nah, silakan dihitung berarti mu-nya ada di mana di batasnya ya. Silakan coba dihitung dulu. Nol 0,032, Bu. Yang mana batas Batas kiri. 0,32? Benar, nggak salah. Isinya salah, Bu. Bentar, Bu. Minus 0,098 bukan, Bu, yang batas kiri. Belum minus. 2,502. 2, 502. benar sekarang. Iya, tadi kayaknya saya ngitung pengurangan dulu. Ya, coba yang lain coba dicocokkan. 2,5, 2,5 aja. 2,502 kita bulatkan 2,5 ya. Yang kanannya gimana? Oh, tadi salah. 2,6 apa dibulatkannya? Kalau mau dibulatkan jangan coba 7 ya. Jadi jangan sampai banyak yang dibuang ya. Nah, itu jadi dugaan kita bahwa tatan populasi itu berada di antara 2,5 sama dengan sampai 2,7 ya. Nah, ini kan angkanya bervariasi ya. Jadi bukan berarti antara 2,5 dengan 2,7 itu harus 2,6 ya. Ya bisa aja 2,55 gitu ya. Bisa aja 2,65. Ya kan? Tapi dugaannya berada di antara itu. Ya, jadi nah sekarang kalau errornya sekarang 1% ya alfanya ya. Nah, selangnya gimana sekarang mu-nya? Yang lain kan sama ya. Yang lain-lain angkanya sama. Yang beda itu di sininya aja ya. Ininya diganti berapa? Kalau dia alfanya 1%. Ya, jadi kalau ini kalau alfanya 5% ya. Coba lihat di 1% berarti dibagi 2. Berapa berarti luas daerahnya? 0,0005 ya. 0,005. Betul ya? Apa per 2-nya? Z-nya berapa? Coba, silakan dicari.
Ya, ketemu nggak? Ketemu nggak? Ada nggak 0,005? 2,575 bukan 2, 575. Z-nya. Ya, kata Zahro, siapa Zahrotul ya. Terus yang lain gimana? Karena kenapa? Nggak ada yang pas. Iya, Itu nggak ada yang pas. nggak ada yang pas. Berarti coba kalau saya munculkan, ini bisa share-nya bisa double nggak ya? Tadi cari 0,005 itu ya karena apa tadi? Nggak ada yang pas. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini ada 0,0051 dan ada 0,0049. Kiri atau kanan ini sama-sama nggak adil ya. Maksudnya ini kelebihan satu, ini kelebihan kekurangan satu ya. Nah, berarti gimana supaya adil? Kita ambil posisi yang di tengah. Ini kan berada di antara 2,57 dengan 2,58. Berarti ya tadi ya, tengahannya itu tadi ya, berapa? Zarotul ya 2,575 ya. Ya, bisa dipahami gitu ya. Jadi boleh boleh kita menambahkan satu angka lagi di belakang komanya ya. Ya, jadi silakan dihitung kalau gitu. Berarti ganti 1,96-nya dengan ini sekarang diganti dengan 2,575 ya. Nah, berarti sekarang mu-nya ada di mana? 2,47 bukan, Bu? 2,47 boleh kalau mau diangkat di belakang koma itu yang kiri. Kalau yang kanannya gimana? Ya, kata Diana tadi 2,4 2,72. 2,72 berapa? Ini kalau mau membulatkan lihat dulu ekornya berapa. 2,728. Berarti mestinya 2,73 ya. Ya, jadi situ ya selangnya ya sebenarnya hampir sama ya. Ada cuman tambahan apa koma di situ ya. Tadinya 2,5 ini ya turun dikit jadi 2,47 ya. Tadinya 2,7 jadi 2,73. Nah, coba dilihat selang yang mana yang lebih pendek miunya yang apakah yang 95% atau yang 99% kalau dibandingkan selang yang 95% ya. Antara 2,5 dengan 2,7 kan perbedaannya cuma 0,2 ya. Kalau itu berapa itu? Ya tinggal dikurangkan aja ya. Lebih dari 0,2 ya. Kalau yang 99%. Jadi eh, kalau kita bandingkan yang errornya besar selangnya itu
lebih rapat gitu ya, lebih rapat dibandingkan dengan yang errornya kecil, selang itu semakin lebar. Jadi eh, selang dugaannya itu, selang kepercayaannya itu lebih lebar ya. Nah, yang idealnya itu inginnya itu adalah errornya kecil, selangnya juga rapat gitu ya. Kan kalau selangnya semakin panjang, berarti kan kemungkinannya semakin lebih banyak ya. Angka-angka yang bisa di apa namanya nilai nilai yang bisa diduganya itu kan. Jadi idealnya itu mestinya selangnya pendek tapi errornya kecil. Tapi ternyata di sini kita nggak bisa ya. Jadi kalau mau error kecil kok selangnya ternyata makin panjang gitu ya. Jadi seperti ada salah satu yang harus dikorbankan. Ya. Nah sekarang yang pertanyaan di bawahnya ditanya ukuran sampel. Jadi artinya kalau kita mau dugaan kita kepercayaan kita sebesar 95%, jadi harus ada batas minimal untuk sampel yang dibutuhkan sebenarnya. Di sini kan digunakan 36. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk error kurang dari 0,05 ini nggak cukup ya. Ini pakai rumus yang tadi ya. Saya skip ya. Jadi untuk mendapatkan eh, jumlah sampel minimal ya, kita menggunakan teorema 4. Kalau teorema 3 itu adalah batas error ya. Batas errornya di situ dituliskan sebagai Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nggak akan melebihi. Jadi kita bisa yakin bahwa nggak akan melebihi nilai itu ya, errornya. Nah, jadi kaitan dengan error, kalau kita mau errornya tidak melebihi suatu nilai tertentu, maka N-nya sama dengan Z alfa per 2 kali sigma per E dikuadratkan. Nah, itu rumusnya. Jadi kita tuliskan untuk kasus kita berarti N sama dengan, misalnya tadi Z alfa per 2 kali sigma per E kuadrat ya. Nah, karena kita pakai ini alfanya 5%, berarti Z alfa per 2-nya yang mana? Yang 1,96 tadi ya. Dikali sigmanya 0,3 per errornya. Di sini dikatakan jangan sampai melebihi, harus kurang dari 0,05 dikuadratkan. Ya, berapa N ya? Kalau dihitung. Ya, berapa? Sudah dihitung belum? Berapa N ya? 138,3. 138,3. 3. Ya. Ya, jadi 36 itu masih jauh ya. Terus 138. Ya, sampai sini ada pertanyaan kan? Ini waktunya sudah mau selesai. Ya, tadi kita mulai 1:30 karena memang kalau bulan puasa kan waktu SKS-nya kan memang dikurangi ya. Nah, ini jadi ini buat PR aja nih. Sedikit lagi ya. Kan ini masih nyambung, masih menduga rataan. Kalau tadi itu antara selangnya itu kan kiri kanan. Nah, ini kalau selangnya itu dibuat sebelah kanan atau sebelah bawah aja gitu ya.
Jadi nanti soalnya coba kalian kerjakan nanti sendiri aja ya. Saya yakin bisa ya. Jadi bedanya di sini apa? Bedanya di sini yang diinginkan itu batas kanannya aja ya. Jadi satu min alfanya di sini gitu ya. Jadi alfanya di sana. Jadi yang ditanyakan itu adalah theta U-nya ya, batas atas U. Ini adalah gitu ya. Jadi kalau alfanya, jadi bukan alfa per 2 lagi ya, tapi alfa saja. Jadi kalau alfa 5% ya langsung aja cari alfa 5% ya, 0,05 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang batas bawahnya itu, ini adalah theta L-nya ya, berarti dia ingin mencari batas yang kiri aja ya. Jadinya alfa ini adalah satu min alfa. Nah, soalnya ini ya, ya jadi nanti ini sampai sini aja soalnya ini. Nah, jadi ya paling ya soalnya kita bahas ya ketemu lagi ya habis Lebaran ya. Berarti kalau hari Rabu ya, dia tanggalnya tanggal berapa ya? Atau ya nantilah kita lihat. Saya masih soalnya gini, kelas kelas A B sama C itu kan Senin. Nah, Senin itu masih libur ya. Karena Senin masih libur tanggal 15, jadi tanggal 22-nya itu kita masih kuliah sebenarnya ya. Kalau yang ini kan sebenarnya kalau hari Senin banyak kan ikutnya berarti masih libur ya. Jadi dijadwalkan itu ujian UTS-nya itu di minggu berikutnya. Jadi walaupun sudah habis masa UTS-nya sampai tanggal 26, tapi ya gimana gitu ya. Kita harus satu kali lagi kuliah. Nah, cuman saya sih harapkan kalau UTS itu ya 3 kelas semuanya gitu ya dalam satu hari. Ya jadi nantilah saya cek lagi ya, saya coba lagi lihat jadwalnya. Ya kalau misalkan satu hari nanti kelas ini untuk ujian ya khusus untuk ujian, kalau kuliah nanti mungkin balik lagi ke Rabu, bisa balik lagi ke Rabu, tapi kalau ujian kemungkinan nanti disatukan di hari Senin ya, dan kemungkinan offline ya. Ya ya mungkin sampai sini aja dulu ya, silakan dikerjakan, jadi jangan sampai kelupaan nanti pas setelah itu ternyata ada satu soal yang harus dikerjakan. Ya sudah cukup ya, sampai sini sudah habis waktunya 3 menit lagi. Sudah tidak bertanyakan lagi? Tidak ada ya, cukup dengan baca adalah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti materinya wabarakatuh. upload di Spada ya. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. saya tutup ya. Makasih.